Seminggu sebelum lebaran, aku terus kencengin sholawat sampai waktu hak pengumuman dan Masya Allahnya Kamil aku tidak jadi dikeluarkan. Padahal teman-temanku yang masuk list tersebut sudah dikeluarkan sebelum hari pengumuman tersebut. Malah aku ditawarin naik jabatan jadi supervisor yang gajinya lebih besar dibanding jadi admin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku. Kalau mau beli teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin nih, nomor adminnya ya, atau klik aja link di deskripsi box di bawah ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah kisah kali ini dari Mbak El di Karawang. Assalamualaikum Kak Melisa. Waalaikumsalam. Aku El dari Karawang. Aku udah ngikutin Kak Mel dari tahun 2022. Tahu Kak Melisa dari YouTube. Dari semenjak itu aku jadi terinspirasi untuk terus bersolawat. Bahkan aku juga punya koleksi buku Kak Mel yang pertama. Masya Allah. Dan mungkin ini waktu yang pas aku kasih testimoni tentang keajaiban solawat yang aku alamin sendiri. Aku single mom yang kerja di salah satu finance dari tahun 2018 sebagai admin. Tahun 2021 akhir di kantorku terjadi pengurangan karyawan besar-besaran karena dampak COVID. Alhamdulillah aku tidak termasuk orang yang terkena pengurangan tersebut. Singkat cerita, tahun 2022 terjadi lagi pengurangan karyawan, waktu itu kebetulan pas bulan Ramadan. Dan namaku masuk list daftar karyawan yang terkena pengurangan tersebut. Aku kaget, bingung karena belum tahu harus nyari kerja kemana kalau harus keluar. Dan belum tahu, dan pengeluaran karyawan itu serentak akan dilakukan setelah lebaran. Di situ aku ingat ceramah Ustadz tentang keajaiban jalur langit. Dengan kepasrahan dan keyakinan aku mulai perbaiki lagi sholatku yang sering bolong-bolong. Aku paksain untuk sholat tahajud, sholat tobat, baca waqiah yasin, serta aku kencengin lagi sholawatnya. Aku di sini baca sholawat Jibril ya Kak Mel, yang sehari bisa mencapai 5.000 sampai 25.000 kali, Masya Allah. Waktu itu dalam hati aku berdoa, ya Allah, hamba ridho jika memang hamba harus keluar di tempat ini. Seminggu sebelum lebaran, aku terus kencengin sholawat sampai waktu hak pengumuman dan Masya Allahnya Kamil aku tidak jadi dikeluarkan. Padahal teman-temanku yang masuk list tersebut sudah dikeluarkan sebelum hari pengumuman tersebut. Malah aku ditawarin naik jabatan jadi supervisor yang gajinya lebih besar dibanding jadi admin. Masya Allah. Masya Allah Kamil, waktu itu aku nangis terharu, merinding menyaksikan sendiri kuasa Allah benar nyatanya keajaiban sholawat. Padahal waktu itu aku sempat kecewa dengan takdir yang diberikan Allah. Tapi setelah kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah, Allah pasti bantu kita. Terima kasih Kak Mel sudah mau baca testimoni aku yang mungkin ini sedikit cerita aku tentang keajaiban sholawat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak El di Karawang. Masya Allah ya, jadi Mbak El di Karawang ini ada pengurangan karyawan. Jadi serentak gitu ya di tahun 2022. Akhirnya mbaknya udah ada di listnya nih nama-namanya nih yang bakal dikeluarin gitu kan ya. Ya panik lah, apalagi Mbak El ini seorang single mom nih teman-teman. Aduh, nanti aku mesti kerja di mana, mesti gimana. Akhirnya Mbak El mulai benerin sholatnya. Yang tadinya bolong-bolong gak bolong-bolong lagi. Mulailah sholat tahajud, mulai baca yasin, waqiah, dan baca sholawat. Yang dibaca sholawat Jibril, karena kesibukannya ya bekerja susah kalau kita mau baca yang panjang-panjang tuh pasti susah. Jadi mbaknya memilih membaca sholawat Jibril yang karena pendek, mudah dibaca, sehingga mbaknya bisa banyak. Bacanya 5.000 sampai 25.000 sehari.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan remehkan sallallahu ala Muhammad. Jangan remehin sholawat pendek ini, sallallahu ala Muhammad. Meskipun pendek, tapi hasilnya luar biasa kalau kita istiqomah dan kita percaya dengan keajaiban itu sendiri. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu, kita harus yakin, kita harus percaya. Kalau nggak yakin ya kumaha atuh gitu ya teman-teman. Jadi mbaknya bismillah terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tolongin ya Allah. Baca sholawat dibarengin dengan ngebenerin sholat, ditambahin lagi tahajud, itu luar biasa banget. Ya, kalau kalian sholawat doang, kagak sholat, nggak, belum kelihatan hasilnya, masih babak belur. Tapi kalian benerin sholat, mulai baca sholawat, luar biasa, ditambahin tahajud, makin cepat. Kerasa banget ya aku. Afiliat aku di TikTok ya, aku nggak terlalu ngafiliat banget, maksudnya nggak terlalu dagang banget, iseng-iseng aja gitu ya, karena kalau afiliat biasanya aku hanya tasbih aja, karena kan kerja sama kan, brand ambassador gitu kan ya dari mm.official1 nih. Kalau mau beli nanti kalian yang kayak gini langsung aja nanti klik di bawah ya, linknya ya, atau ke IG-nya mm.official1. Jadi aku paling iklanin ini seminggu sekali gitu loh teman-teman. Tapi Masya Allah ya, kalau misalnya nih aku lagi bangun tahajud malam, baca sholawat, itu paginya masih subuh-subuh aja tuh udah masuk orderan tuh, udah lumayan. Udah dapat 6 barang laku, bahkan 10 barang laku tuh. Pagi-pagi subuh. Beda ketika aku memperhatikan ya, beda ketika aku nggak barengin tahajud gitu loh. Kadang kan kita ada juga kesiangannya gitu kan, nggak bangun tahajud, ya beda hasilnya gitu loh. Pagi-pagi sampai siang kadang-kadang masih 0 aja. Beda banget emang kalau udah ditambahin tahajud tuh. Luar biasa. Apalagi udah tahajud, benerin sholat, baca sholawat, wah ditambahin lagi duha. Wah luar biasa banget. Ya, tapi kita kudu yakin. Gimana caranya kita yakin? Banyakin baca sholawat, inget dosa. Kenapa harus mengingat dosa? Supaya kita introspeksi diri. Kadang-kadang kita nih udah kepedean banget. Kita merasa udah ngelakuin banyak hal, udah ini, udah itu, udah sholawat, kok belum dikabulin. Nah, kita mesti introspeksi. Dengan kita introspeksi, akhirnya kita malu untuk maksa Allah. Kita malu untuk, ya Allah kenapa belum dikabulin, aku putus asa kenapa begini. Kita malu untuk berkata seperti itu ke Allah. Kita akan malu bertanya kenapa pada Allah. Itu pentingnya introspeksi diri. Introspeksi diri bukan untuk berputus asa ya teman-teman, tapi untuk kita bisa pasrah. Punya rasa malu sama Allah, kemudian kita pasrah. Nah, ketika kita sudah pasrah, pertolongan itu datang. Itu yang dialami sama Mbak El. Pasti gelisah dong, mau ada pengurangan karyawan, apalagi namanya udah masuk list. Baca sholawat, benerin sholat, kemudian pasrah. Terserah Engkau deh Allah. Kalau memang yang terbaik hamba harus keluar dari kantor ini, dari perusahaan ini, nggak apa-apa. Tapi tolongin ya Allah, mudahin rezekinya, mesti di mana lagi hamba bekerja untuk ngidupin anak hamba nih gitu loh. Ya, dan Masya Allah, teman-teman yang udah masuk list udah pada keluar, mbaknya belum keluar. Malahan ditawarin naik jabatan jadi supervisor sama atasannya yang gajinya lebih besar dari gaji sebelumnya, kan tadinya admin. Masya Allah ya, tabarakallah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jangan khawatir, jangan takut, apalagi sama urusan dunia. Jangan khawatir. Yang masalah duit bisa dicari. Ya, duit tuh bisa dicari teman-teman. Jadi bersyukurlah teman-teman, walaupun banyak hutang, banyak masalah, ya mau makan enak juga susah karena banyak kebutuhan, penghasilan kurang, bahkan mungkin gak kerja. Tetap bersyukur, kenapa? Masih dikasih hidup sama Allah. Masih diberi kesempatan minimal untuk kita baca sholawat ala Muhammad. Kenapa? 1 sholawat yang kita baca, Allah hapus 10 dosa kita. Kita ini dosanya banyak. Kurang-kurangin, pulang ke Allah, pulang ke akhirat, masuk kubur, bawa dosa, kurang-kurangin. Iya nggak? Kenapa aku bilang kurang-kurangin? Iya. Kita ini hidup untuk apa sih? Untuk mencari ridho Allah kan? Kita hidup ini untuk apa sih? Ya kita hidup ini sedang menunggu antrian. Kita lagi ngantri loh.
Waktu terus berjalan, kita nggak pernah tahu nih di detik keberapa kita pergi meninggalkan dunia ini. Kita nggak pernah tahu di waktu yang mana, di hari apa, di momen apa kita pergi meninggalkan dunia ini. Apakah kita sudah siap? Kita ini dosanya banyak banget dosa kita. Ya, makanya hidup di dunia yang cuman sebentar ini, baik-baik dah kita jadi orang, ya, yang udah ngelakuin kesalahan, yang selama ini suka cari perkara, suka fitnah orang, ayo tobat dah. Yang selama ini kerjaannya ngedukunin orang, ini sekaligus nyindir nih. Mbak Mel nyindir sekaligus nyindir ya. Yang kerjaannya suka datang ke dukun buat nyantet orang, buat guna-guna orang, buat melet orang, tobat-tobat dah. Ya, jangan sampai sesuatu yang buruk yang kita lakukan kembali ke diri kita. Na'udzubillah. Misal, aku ngelakuin kejahatan. Misalnya ya teman-teman ya. Aku fitnah orang. Tapi aku menutupi kejahatan aku dengan aku bersedekah ke orang yang lain. Aku baik banget sama orang lain. Aku sedekah, aku berbagi, aku baik banget, aku bantu orang lain dapat pekerjaan. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi aku juga dapat dosa dari fitnah orang yang sampai orang itu harus keluar dari kerjaan misalnya. Atau aku misalnya amit-amit udah ngerebut hak orang lain, tetap aja ada dosanya. Jadi jangan dikira dengan kita udah ngelakuin kejahatan terus kita ngelakuin kebaikan akan tertutupi. Enggak. Ya teman-teman ya. Ya kita berbuat baik dibalas baik, tapi kita berbuat buruk apalagi kita melakukan syirik, nauzubillah. Iya enggak teman-teman? Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya untuk bersikap di dunia ini, karena kita di dunia cuman sebentar. Sama kita lagi kecil. Nggak berasa udah SMP, perasaan baru kemarin masuk SD. Tahu-tahu perasaan baru kemarin masuk SMA, perasaan baru kemarin nikah gitu ya. Perasaan baru kemarin deh ulang tahun ke-17 tahun. Kok sekarang udah ulang tahun ke-38 sih, cepet banget sih waktu berlalu. Dan itu akan terjadi ya, sama-sama kita akan ngerasain suatu hari nanti. Perasaan baru kemarin deh hidup di dunia, kok sekarang udah di dalam kubur ya. Tuh. Kalau kita banyak dosanya, pulang bawa banyak dosa, bagaimana teman-teman? Kita udah gak ada kesempatan lagi loh untuk memperbaiki diri. Mau baca sholawat udah terlambat, mau ngapus dosa udah gak bisa, udah dalam kubur. Udah tinggal bagi rapot doang itu. Rapot kita baik apa buruk. Gitu loh. Ya, jadi sesusah-susahnya kita, sakit-sakitnya kita saat ini, bersyukurlah kita masih hidup. Jadi ketika teman-teman banyak masalah, jangan pengen mengakhiri hidup. Jangan, di kita emang enak mengakhiri hidup. Ya, perbanyak baca sholawat. Nanti dengan baca sholawat insya Allah kita mulai bisa sholat, mulai bisa benerin sholat. Tapi jangan disengaja, aku udah sholawat gak apa-apa gak sholat, jangan ya, berusaha dong sholat ya, berusaha sholat. Yang maksudnya kita susah suatu kayak kita lagi yang bener-bener di pekerjaan atau apa, di jalanan capek, kita mau mengusahakan kayaknya udah berat banget, tapi nanti akan dimudahkan tuh kita sholat. Tapi kalau kita memang dalam keadaan santai, lagi nonton drakor, misalnya ada yang suka drakor nggak? Kalau aku alhamdulillah nggak suka drakor, belagu banget Mbak Mel nggak suka drakor ya. Ya belagu banget aku ya, aku coba kalian tanya tentang drakor, aku nggak bakalan ngerti. Bukannya aku so alim nggak suka drakor, karena memang kagak paham juga. Karena aku khawatir kalau udah nonton bablas. Tuh loh, pernah soalnya kan sekali nonton kayak pengennya nonton terus tuh yang zaman dulu apa Squid Game, apa sih teman-teman tahu nggak? Yang Squid Game ya, bener gak sih namanya itu ya, itulah pokoknya. Itu kan nggak kelar-kelar episode-episodenya ya, nggak nonton di Netflix, makanya capek dah gitu loh, waktu jadi terbuang sia-sia gitu kan ya. Balik lagi pokoknya teman-teman baca sholawat, perbanyak baca sholawat ya. Jangan mentang-mentang oh gitu ya nanti dari sholat kita bisa semangat, dari sholawat kita bisa sholat terus kalian waktunya sholat nonton TV ya, jangan. Ya enggak, dia dipaksa lah, ibadah tuh harus dipaksa biar jadi kebiasaan ya teman-teman ya.
Kemudian teman-teman kencengin terus ikhtiar langitnya. Yang pada punya utang, utangnya pasti lunas. Banyak banget yang, Mbak aku harus gimana, besok harus ada uang sekian. Sholawat, gak ada cara lain teman-teman. Mau kerja apa coba yang hari ini langsung dapat duit? Nggak bisa. Hari ini, besok butuh uang 10 juta. Kerja apa hari ini, besok dapat 10 juta? Kerja apaan coba? Iya nggak? Kecuali kita sekarang saat ini kita seorang pedagang berlian misalnya. Ya kalau 10 juta kemungkinan dapet lah keuntungan dari dagang hari ini. Ya itu pun kita harus jualan sana sini sekeras mungkin atau dibarengi dengan kita sholawatan terus. Berharap ada yang beli gitu kan ya. Lah tapi kalau kita ini bukan pedagang, ibu rumah tangga atau kita saat ini sedang tidak bekerja, bagaimana besok dapat 10 juta? Ya kita cuma bisa ngandelin Allah, jalur langit. Kalau perlu begadang malam itu juga baca salawat. Salawat ya terserah. Munjiat, ada Rikni, Nariyah, Jibril, terserah. Semua salawat bagus. Tapi yang paling bagus salawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca saat kita sholat waktu tahiyat akhir ya teman-teman. Masya Allah deh, kita doakan semoga lancar terus rezekinya Mbak El ya Mbak. Masya Allah, selamat ya naik jabatan ya teman-teman. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lelah bersolawat, yang udah pada genting, udah pada jatuh tempo, ayo jangan begadang nih malam nih solawatan, langsung tidur dah. Kalau nggak, kalau takut ngantuk tidur dulu, bikin alarm bangun jam 2 ya. Siapin kopi pahit, kagak usah pakai gula biar pahit, biar sekali minum langsung melek matanya gitu loh. Beneran cobain deh ya, bikin kopi minum kopi pahit yang panas tuh enak banget, jadi pengen bikin aku ya, bikin kopi pahit baca sholawat. Nggak apa-apa sambil baca sholawat minum kopi, nggak apa-apa, nggak apa-apa sambil baca sholawat minum kopi, nggak apa-apa teman-teman, kan biar nggak ngantuk, baca terus. Tolongin ya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak mungkin nggak ada pertolongan, ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.